Salve, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, penjabat Wali Kota Kupang, Bapak Dino Susi yang terkasih, keluarga besar Lajar dan Lejap, dan keluarga besar Lembata yang terkasih, umat di KUB Santo Yohanes Don Bosco, Paroki Santo Matias Rasul Tova yang terkasih, tetangga, sahabat, dan kenalan, keluarga besar SD Katolik Santo Yosef III dan Taman Pendidikan Santo Yosef Nekotin yang terkasih, keluarga besar Yayasan Swastiksari Keuskupan Agung Kupang yang terkasih, Bapak Ibu, teman-teman dari Bapak Donatus dari Kantor Agama, Kementerian Agama yang terkasih, para pastor, Romo Ambrosius Balalajar, Ekonom Keuskupan Agung Kupang, dan keluarga dari Mama Unci dan Bapak Donatus yang terkasih, Romo Franciscus Saverius Paut dari Paroki Santo Matias Rasul Tova yang terkasih, Romo Konrad Takene dari Yayasan Swastiksari Keuskupan Agung Kupang yang terkasih, dan Romo Tanto Tilis dari Paroki Maria Fatima Taklale, dan ini murid dari Ibu Unci, alumnus SD Katolik Santo Yosef III. Teristimewa Mama Unci dan anak-anak Valen, Vian, dan Felis, para ponaan, cucu, keluarga besar Lejap dan Lajar, kita sekalian yang mencintai keluarga ini, yang mencintai Bapak Donatus Dewa Lejap, kita bersedih hati, berduka karena kematian Bapak, saudara, sahabat, kekasih kita Donatus Dewa Lejap. Kesedihan dan duka cita yang kita alami itu manusiawi, karena sebagai manusia yang terbatas kita juga mengalami situasi-situasi batas dalam kita, dalam derita dan kemalangan, teristimewa dalam duka cita dan kematian. Hanya pada Tuhan, Dia yang tiada terbatas, kita datang bersimpuh, mengerahkan seluruh kekurangan dan keterbatasan kita. Demikian keluarga kita ini, ketika kita mengalami kedukaan, kita percaya pada Tuhan yang Maha Rahim dan tiada terbatas. Ekaristi ini merupakan sarana di mana kita datang dan mohon kerahiman Tuhan yang tiada terbatas. Bagi kita orang-orang beriman, hidup hanyalah ubah, bukan dilenyapkan. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, bila kemah kediaman kita di dunia ini dibongkar, maka Kristus mempersiapkan bagi kita kemah abadi. Mors Yanofide, kematian adalah pintu kehidupan kekal. Mors Yanofide, kematian adalah pintu kehidupan kekal. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, kebangkitan Kristus adalah dasar, fondasi kokoh kuat untuk kita. Bila Kristus bangkit, kita yang percaya kepadanya juga beroleh kehidupan dan kebangkitan itu. Bagi kita, kebangkitan itu bukan sekadar hiburan, tetapi merupakan spirit bagi kita ketika kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sebagai orang beriman. Bapak Donatus telah bersiar di dunia ini, dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang beriman. Kini kita, saudara dan sahabat, saling mendukung dan saling mendoakan. Kita mendoakannya, karena kelak bila berbahagia abadi di surga, dia juga mendoakan kita. Iman kita juga mengajarkan bahwa bila saudara-saudari kita berada dalam bagian abadi di surga, mereka memandang Allah dari wajah ke wajah. Dari situlah mereka mendoakan kita, saudara, sahabat, keluarga yang mendoakannya saat dia meninggal. Kita percaya bahwa dia memperoleh kerahiman berkat kerahiman Yesus Kristus Tuhan kita. Injil yang tadi diwartakan kepada kita memanggil kita untuk mengikuti Kristus lewat panggilan hidup kita masing-masing. Sebagai imam, biarawan, biarawati, sebagai orang-orang yang melayani di tengah gereja dan masyarakat, kita dipanggil untuk mewartakan Kristus. Mari ikutlah aku. Itu merupakan komitmen dan konsistensi. Keterpanggilan kita lewat tugas pokok dan fungsi kita masing-masing untuk mewartakan kasih Kristus. Para murid itu adalah orang-orang yang sederhana, tapi ketika Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku, mereka memiliki komitmen, ketekatan iman, sikap, karakter yang kuat untuk mengikuti Yesus tanpa kompromi. Mereka memiliki ketaatan yang tulus, cinta yang kuat untuk mengikuti Kristus. Bapak Donatus dalam kesederhanaan dan keterbatasannya telah memiliki komitmen itu, dan dia telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang beriman. Lewat panggilan hidupnya, dia telah menjadi saudara dan sahabat bagi banyak orang.
Kemarin kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, dan kita diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita juga dibaptis di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengambil bagian di dalam pewartaan Yesus Kristus untuk mewartakan kasih Yesus Kristus. Lewat rahmat sakramen peranggian, kita menjadi anggota gereja dan diangkat melalui Yesus Kristus Tuhan kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya anak-anak manusia, kita adalah anak-anak Allah yang mengambil bagian juga sebagai anggota gereja dan anak Allah dalam tugas Yesus Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Kami para imam ini mendapat imamat khusus lewat sakramen pentabisan, lewat sakramen imamat. Bapak Ibu yang dibaptis mendapat rahmat imamat umum. Sebagai orang-orang yang memperoleh rahmat imamat umum, kita mempunyai tugas untuk menguduskan dunia, mensantifikandi. Kehadiran kita adalah kehadiran yang kudus, kehadiran yang mewartakan kasih, kebaikan, memberi pengharapan. Sebagai anggota gereja, anak-anak Allah, kita mengambil bagian di dalam tugas imamat umum itu, menguduskan dunia, mensantifikandi. Kita juga mendapat tugas sebagai nabi, tugas mewartakan, munus proklamandi, memproklamasikan kasih dan kebaikan secara langsung. Juga apalagi sekarang berkat teknologi, kemajuan teknologi, kita mewartakan kasih dan kebaikan lewat media sosial, lewat buah-buah perkembangan teknologi yang kita pakai dan kita alami. Kita adalah pewarta, orang-orang yang memproklamasikan, mewartakan kasih dan kebaikan. Dan sebagai raja, kita ini adalah raja berkat Yesus Kristus Tuhan, sang raja kita. Lewat sakramen pembaptisan kita mengambil bagian dalam tugas rajawi. Tugas rajawi, tugas untuk melayani, memimpin, munus gubernandi, memimpin, melayani, memimpin diri kita, memimpin komunitas kita, mengarahkan hidup kita menuju masa depan, berjalan bersama secara beriman, seperti semangat sinodal dalam gereja Katolik, sangat berjalan bersama. Kita adalah saudara dan sahabat yang saling melayani satu sama lain. Dan Bapak, saudara, sahabat kekasih kita, Donatus Kewaleta, sebagai orang beriman, sebagai orang yang dibaptis, dia memiliki komitmen dan konsistensi untuk menguduskan dunia, untuk mewartakan Kristus dan melayani sesama. Panggilan hidupnya sebagai suami, sebagai bapak keluarga, sebagai orang yang bekerja di tengah gereja dan dunia ini. Dia telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Dia pergi meninggalkan kita, tugas kita untuk melanjutkan inspirasi dan motivasi, mencari saudara dan hal yang terus melakukan kasih dan kebaikan di tengah rintangan dan tantangan dunia ini. Kita berdoa untuk Bapak saudara sahabat kita, Donatus Dewaleja, agar ia memperoleh kerahiman berkat jasa Yesus Kristus, dan dia menjadi pendoa yang setia bagi istri, anak-anak, keluarga, dan kita sekalian sahabat yang ditinggalkan. Dan kita sekalian yang masih bersiara di dunia ini, mari kita berjalan bersama sebagai orang-orang yang memiliki panggilan hidup masing-masing, sebagai orang-orang yang dibaptis, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberdayakan, supaya kita menjadi saudara dan sahabat Yesus Kristus. Sama seperti Kristus, kita membawa damai dan sukacita di dunia ini. Doa kita untuk Bapak Donatus, kita mendoakan Bapak Donatus. Bapak Donatus yang terkasih, in paradisum deducante angeli. Semoga para malaikat menjemput engkau, menongsong engkau dalam kebahagiaan abadi di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.